1. Teks pengantar. Bab ketiga. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik entrepreneurial leadership dalam konteks organisasi. Penelitian menekankan pengalaman, makna, proses, nilai, budaya lokal, serta dinamika kepemimpinan yang ditemukan di lapangan. 2. Bagian A. Jenis metode dan desain penelitian. Kualitatif, deskriptif, menggali pengalaman dan makna kepemimpinan, tidak memanipulasi variabel atau menguji hipotesis statistik. Data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara induktif untuk menemukan tema dan pola, menggunakan elemen studi kasus untuk memahami fenomena secara kontekstual. Hasil diarahkan pada konstruksi konseptual entrepreneurial leadership berbasis nilai dan budaya lokal. 3. Bagian B. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi, beberapa unit organisasi yang dipilih secara purposif. Pertimbangan, organisasi besar, sedang, dan kecil. Keberagaman karakteristik dan konteks. Pengalaman kewirausahaan pemimpin. Relevansi dengan tujuan penelitian. Waktu, Juni tahun 2024, Mei ke 2025. Tahapan, persiapan, pengumpulan data, observasi, wawancara, analisis, verifikasi, laporan. 4. Bagian C. Subjek dan objek penelitian. Subjek, pemimpin organisasi yang menerapkan atau mengembangkan entrepreneurial leadership, serta informan pendukung yang memahami dinamika organisasi. Objek, praktik entrepreneurial leadership berbasis nilai dan kearifan lokal, meliputi pengelolaan sumber daya, inovasi, pengambilan keputusan, pengembangan organisasi, pemberdayaan anggota, jejaring sosial, keberlanjutan organisasi. 5. Bagian D. Instrumen penelitian. Instrumen utama, peneliti sebagai human instrument. Instrumen pendukung, pedoman wawancara semi terstruktur, catatan lapangan, dokumentasi. Peneliti berperan dalam menentukan fokus, memilih informan, mengumpulkan, menganalisis, memverifikasi, dan menginterpretasikan data. 6. Bagian E. Sumber data. Data primer. Wawancara mendalam, observasi. Informan yang memiliki pengalaman langsung dalam kepemimpinan. Data sekunder, dokumen organisasi, visi, dan misi. Laporan, kebijakan, program kerja, dokumentasi kegiatan, literatur, akademik. Prinsip data dikumpulkan hingga mencapai data saturation, yaitu ketika informasi mulai berulang dan tidak menghasilkan temuan baru. 7. Bagian F. Teknik pengambilan sampel purposive. Sampling, informan dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang relevan. Jika terdapat kategori organisasi berbeda, digunakan stratified purposive sampling. Jumlah informan bersifat fleksibel berdasarkan kedalaman informasi dan saturasi data. Rancangan awal 12-18 informan. 8. Bagian G. Teknik pengumpulan data. 1. Wawancara mendalam, menggali pengalaman, pandangan, strategi, dan praktik kepemimpinan. 2. Observasi, mengamati praktik kepemimpinan, interaksi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya. 3. Dokumentasi, melengkapi, memperkaya, dan memverifikasi data penelitian. Ketiganya digunakan untuk triangulasi. 9. Bagian hari, teknik analisis data. Model Miles, Huberman, and Sugiono. Reduksi data, menyeleksi, coding, kategorisasi, tema, penyajian. Data, matriks, tabel tematik, narasi, peta konsep, kutipan, kesimpulan, dan verifikasi. Menemukan pola, membandingkan data, triangulasi, verifikasi, temuan kontekstual dan model konseptual entrepreneurial leadership. 10. Bagian 1. Uji keabsahan data. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, membandingkan berbagai informan, triangulasi metode, membandingkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check-in, memastikan interpretasi sesuai dengan maksud informan. Reflexivity, menyadari pengaruh perspektif dan latar belakang peneliti. Konsistensi data, verifikasi, coding, dan perbandingan data secara berulang. 11. Teks penutup. Hasil yang diharapkan. Metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam, sistematis, kontekstual, dan kredibel mengenai entrepreneurial leadership. Alur utama. Alur utama kualitatif, data lapangan, analisis tematik, verifikasi, temuan,
model konseptual, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan manfaat praktis bagi pengembangan kepemimpinan organisasi yang adaptif, berbasis nilai, dan relevan dengan konteks budaya lokal.